Sahabat Mix dan Swa Group, sebelum masuk ke awarding seremonial, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Bapak Kemal Egani selaku Chairman Swa Media Group. Kepada Bapak Kemal, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya pada program yang kami selenggarakan pada hari ini. Jadi pada hari ini kami dari Mix menyelenggarakan program tentang sustainability, ya. Jadi sebelum memulai pengantar, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pembicara yang hari ini sudah berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada kita. Jadi yang pertama Ibu Dr. Muhrina Anggun, ya. Terima kasih banyak Bu sudah berbagi pengalaman pada kita. Kemudian yang kedua pada Bapak Saka Dwi Hanggara, terima kasih banyak Pak. Dan kemudian yang terakhir Bapak Agus Rusli. Terima kasih Pak. Pada kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para anggota Dewan Juri yang hadir pada hari ini adalah yang pertama Ibu Restu Pratiwi. Terima kasih banyak Ibu. Beliau ini adalah Social Development Specialist ya Bu ya. Kemudian juri lainnya yang mungkin tidak hadir, ada Pak Sony Sukaja, ini adalah Senior Advisor Social Investment di Indonesia. Kemudian ada Ibu Anggun Sari, ini Sustainability and Climate Change Expert. Terima kasih Ibu. Dan terakhir adalah Bapak Edi Aruman, ini Senior Editor Majalah Mix dan dosen senior di LSPR. Para hadirin semuanya, jadi seperti tadi saya sampaikan, jadi pada hari ini Majalah Mix menyelenggarakan program Sustainability Forum, ya, Sustainability Forum. Jadi program ini adalah program tahunan yang kami selenggarakan. Jadi tahun ini adalah tahun ke-10 program ini kami selenggarakan. Ya, next. Nah, jadi para hadirin semuanya, jadi sekali lagi ini merupakan program ke-10 yang kami selenggarakan. Jadi kami dari MEC memang secara konsisten menyelenggarakan program ini dengan tujuan bagaimana supaya kami bisa terus mendorong dan memberi apresiasi kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk dapat terus menjalankan sustainability inisiatif di perusahaan masing-masing. Sebab seperti tadi dari paparan dari 3 pembicara, betapa pentingnya program ini dapat terus dijalankan secara konsisten di negeri kita. Jadi pada tahun ini ada 7 kategori program yang kami selenggarakan. Jadi ada pertama kreatif filantropi, employee volunteering, cause promotion, social marketing, responsible business practices, circular economy, dan creating shared value. Jadi kami yakin masing-masing perusahaan kan mempunyai prioritas sendiri-sendiri. Nah jadi ada 7 yang bisa dipilih oleh masing-masing perusahaan. Ya, berikutnya. Dan para hadirin semuanya, jadi dari program yang kami selenggarakan tadi, ada paling tidak ada 3 hal ya proses yang kami jalankan. Jadi yang pertama berupa editor assessment, jadi ini merupakan assessment yang dilakukan oleh para editor kami. Dan kemudian yang kedua professional assessment. Jadi kalau di program kedua ini professional assessment, jadi kami mengundang perusahaan-perusahaan untuk mempropos programnya kepada kami. Jadi berupa paper, berupa bahan-bahan yang mereka kerjakan,
dan kemudian bahan-bahan itu dinilai oleh Dewan Juri. Dan kemudian cara yang ketiga adalah dengan melakukan menggunakan assessment melalui media sosial. Ya. Nah, untuk ini kami bekerja sama dengan menggunakan teknologi Ripple 10 Digital Listening Tool. Ya. Dari mitra perusahaan kami, dari Evosight, ya. Dan kemudian yang terakhir Journalist Voice. Nah, Journalist Voice ini adalah kami meminta para jurnalis senior untuk memberikan opininya, pendapatnya terhadap program-program yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Jadi Bapak Ibu tentu kan dalam menjalankan program-program corporate sustainability initiative ini kan juga mengkomunikasikannya kepada publik. Nah, jadi para jurnalis tadi kemudian kami minta untuk memberikan feedback, dan kemudian feedback dari jurnalis itulah yang kemudian juga kami pakai sebagai salah satu tolak ukur yang kami pakai, bahwa itu adalah feedback dari jurnalis atas program-program yang Bapak Ibu kerjakan. Ya, berikutnya. Nah, para hadirin semuanya, dalam melakukan penilaian ada 4 kriteria yang kami pakai. Jadi yang pertama dari sisi konsepnya, jadi konsepnya seperti apa. Kemudian yang kedua dari potensi social return on investment. Jadi ini sejauh apa investasi program yang dijalankan berdampak kepada masyarakat. Kemudian roadmap programnya, jadi dengan memiliki roadmap program tentu Bapak Ibu semuanya dapat mengukur pada tahap seperti apa, hasilnya seperti apa, sehingga semuanya itu dapat terukur baik untuk dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Dan kemudian yang terakhir, program yang Bapak Ibu jalankan ini bagaimana supportnya terhadap SDGs program. Jadi itu 4 kriteria yang kita pakai. Kemudian next. Nah, ini adalah dewan jurinya. Jadi ini adalah mereka adalah pakar-pakar di bidang sustainability yang sudah sangat senior. Jadi ada Pak Sony Sukada, Ibu Restu Pratiwi, Ibu Anggun Sari, dan Bapak Edi Aruman. Nah, jadi dari dewan juri ini kami berharap mereka dapat memberikan penilaian yang objektif dan juga dapat memberikan feedback yang berharga, yang kemudian juga kami kupas di majalah Make sebagai ulasan untuk mengevaluasi atau memberikan feedback program-program yang dijalankan oleh Bapak Ibu semuanya. Ya, berikutnya. Nah, selain program, kami juga memberikan penghargaan kepada people, ya. Nah, people ini ada top leader dan ada timnya. Nah, jadi ada 2 kategori, jadi kategori top leadernya dan kategori timnya. Jadi di kategori ini, di kategori people ini, kami memberikan apresiasi kepada top leader yang memang memiliki komitmen terhadap program sustainability. Begitu juga dengan timnya. Jadi dari tim kita juga memberikan penghargaan kepada tim-tim yang memang bisa menjalankan program ini dengan konsisten dan hasilnya juga terukur dengan baik. Ya, berikutnya. Nah, ini kriteria penilaiannya untuk people, ya, untuk para warrior. Jadi dari visi jangka panjang dan roadmap-nya, dari sisi visi korporasi dalam mendukung SDGs, terus peran top leader dalam perencanaan program, dan kemudian kalau dari tim ya, dari soliditas timnya. Nah, jadi kami berharap dengan memberikan penghargaan kepada people, baik top leader maupun timnya, kami juga berharap bisa memberikan semangat terus kepada para top leader dan tim untuk dapat terus menjalankan program sustainability ini dengan sebaik-baiknya dan dapat terus konsisten dijalankan. Ya, berikutnya. Nah, para hadirin semuanya, jadi hasil program yang kami jalankan ini selalu kami kupas sebagai cover story di majalah Make, baik di majalah Make print, tapi juga di digital magazine, di e-magazine majalah kami, yang bisa diperoleh di
di grup Kompas yang memang menjual secara digital magazine ya. Kemudian majalah-majalah ini juga tersedia di e-commerce yang bisa dibeli di Tokopedia, Shopee dan sebagainya. Tapi kalau Bapak Ibu mau membelinya secara digital itu juga tersedia. Ya, berikutnya. Nah, para hadirin semuanya, pada kesempatan ini saya juga ingin berbagi ya mengenai program Corporate Social Sustainability yang saya peroleh dari 2 profesor dari Harvard. Nah, jadi 2 profesor ini mengatakan, ini dari buku dan jurnal yang mereka tulis yang coba saya rangkum. Jadi kalau dari yang pertama ini dari Profesor Serafim, jadi fokus utama dia adalah keberlanjutan harus menjadi strategi bisnis, bukan sekedar kegiatan sosial. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, mungkin sebagian dari kita masih merancang program keberlanjutan hanya semata-mata sebagai kegiatan sosial, tapi belum sebagai strategi bisnis. Nah, jadi ini kalau menurut beliau, kalau hal ini dijalankan tentu itu tidak akan tidak akan mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Nah, jadi di sini beliau lebih menekankan, jadi kalau sekarang ini kan banyak perusahaan terlalu sibuk membuat program hijau yang tidak berdampak besar pada bisnisnya. Nah, padahal seharusnya perusahaan itu lebih baik fokus saja. Jadi Bapak Ibu semuanya, sekarang ini kan banyak perusahaan yang membuat banyak program sustainability yang ragamnya banyak sekali ya. Jadi mungkin bisa ada 7, ada 10 program. Nah, tapi beliau menyarankan lebih baik ya membuat program yang fokus saja, apakah itu cukup 3 atau 5 saja. Nah, sebab lebih baik mempunyai 3 program keberlanjutan yang nyata dan berdampak besar daripada 30 program yang kecil-kecil tapi tidak terukur. Nah, jadi di sini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Profesor George Serafim ini, beliau memang mengamati bahwa sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan yang menjalankan program sustainability yang jumlahnya cukup banyak sekali. Nah, tapi ternyata impact-nya tidak besar. Jadi lebih baik fokus di 3 program saja, tapi yang berkelanjutan dan berdampak besar. Ya, daripada membuat program yang kecil-kecil tapi banyak sekali. Ya, yang berikutnya. Next. Nah, ini yang berikutnya juga dari Harvard, ini Profesor Rebecca Henderson. Jadi beliau mengatakan bisnis bisa menyelamatkan dunia kalau memiliki tujuan yang jelas, gitulah ya. Nah, jadi kita dalam merancang program sustainability ini memang harus memiliki tujuan yang jelas. Jadi Henderson percaya jika perusahaan ingin bertahan lama, mereka harus menyelaraskan nilai-nilai bisnis dengan nilai kemanusiaan dan lingkungan. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, perusahaan yang bisa menyelaraskan ya tujuan bisnisnya dengan nilai-nilai kemanusiaan dan lingkungan, menurut beliau ini juga akan membuat perusahaannya dapat lebih dipercaya dan akhirnya juga lebih kuat. Nah, ini penjelasan yang lebih rinci adalah setiap perusahaan perlu menjawab satu pertanyaan penting ya. Apa manfaat nyata yang saya berikan untuk masyarakat dan bumi? Nah, tujuan itu yang harus menjadi inti atau jiwa dari keputusan bisnis. Dan itu tentu saja bukan hanya sekedar menjadi slogan gitulah ya. Jadi misalnya perusahaan makanan harus memastikan bahwa bahan bakunya ya sehat, ramah lingkungan ya. Jadi di sini Henderson juga menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor ya. Jadi kalau kita sudah menentukan tujuan utamanya, nah itu harus segera dirancang dengan kerjasama yang baik dengan lintas sektor, apakah itu dengan perusahaan, dengan pemerintah, dengan masyarakat yang bisa bergerak bersama-sama. Jadi Bapak Ibu semuanya, sekali lagi inti pesan dari beliau adalah perusahaan yang punya hati dan bukan sekedar punya motivasi bisnis, itu tentu akan lebih dicintai, lebih dipercaya dan akhirnya juga akan menjadi lebih kuat. Jadi saya yakin Bapak Ibu semuanya di sini dalam menjalankan bisnis tidak hanya semata-mata untuk bisnis, tapi
juga memiliki hati untuk memberikan yang terbaik bagi bumi dan manusia, dan itu akan membuat perusahaan kita lebih dicintai, lebih dipercaya, dan akhirnya juga menjadi lebih kuat. Ya, berikutnya. Jadi Bapak Ibu semuanya, sekali lagi terima kasih atas sharing tadi yang sudah disampaikan oleh 3 pembicara kita. Ya, berikutnya. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu semuanya dan terima kasih yang sudah mengikuti program kami. Mudah-mudahan program yang kami jalankan ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi Bapak Ibu semuanya, dan mudah-mudahan program ini dapat terus memberikan dampak yang nyata pada lingkungan kita, kepada masyarakat, bangsa, dan negara kita. Ya, next. Jadi sekali lagi terima kasih pada para peserta program, para dewan juri, para pembicara, para mitra, dan tim Mix Marketing Communication. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kemal atas sambutan dan pengantarnya terkait forum hari ini dan penjelasan yang komprehensif tentang penghargaan Indonesia's Best Corporate Sustainability Initiative 2025. Tiba saatnya kita menyaksikan awarding Indonesia's Best Corporate Sustainability Initiative 2025 dan Indonesia's Best Corporate Sustainability Warrior 2025. Penghargaan ini diberikan kepada dunia usaha di Indonesia untuk program-program keberlanjutan yang dilakukan sepanjang 2024 dan tahun berjalan 2025 dan kepada para pejuang sustainability di perusahaan-perusahaan Indonesia. Selamat mengikuti awarding Indonesia Best Corporate Sustainability Initiative dan Sustainability Warrior 2025. Indonesia Best Corporate Sustainability Initiative adalah pengakuan dan apresiasi dari majalah Mixmarkom Swamedia Group bagi dunia usaha di Indonesia untuk program-program keberlanjutan perusahaan atau CSR yang dapat mendorong dunia usaha untuk berbuat lebih banyak bagi kemaslahatan umat dan turut terlibat dalam mendukung tercapainya Sustainability Development Goals atau SDGs, tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi agenda dunia untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia dan melindungi bumi dari kerusakan. Awarding ini diselenggarakan dalam rangka menunjukkan kepada para pemangku kepentingan bahwa perusahaan telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaannya dengan baik, mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainability Development Goals SDGs, dapat menjadi brand kredensial perusahaan yang dapat menambah kepercayaan para pemangku kepentingannya. Adapun Indonesia Best Corporate Sustainability Warrior adalah anugerah yang diberikan kepada man behind the gun, baik perorangan maupun tim, yang mengawal dan mengeksekusi program keberlanjutan perusahaan yang dibagi ke dalam 2 kategori, yaitu Sustainability Warrior Leader, Sustainability Warrior Team. Indonesia Best Corporate Sustainability Initiative 2025 dibagi ke dalam 4 kategori utama berdasarkan proses penilaiannya, yaitu Professional Assessment, Editor Assessment, Digital Listening Analysis, Journalist Voice, Pulling to Journalists. Berdasarkan jenis program, Indonesia Best Corporate Sustainability Initiative 2025 dibagi ke dalam 7 kategori, yaitu Creative Philanthropy, Employee Volunteering, Cause Promotion, Social Marketing, Responsible Business Practices, Circular Economy, dan Creating Share Value. Sementara berdasarkan isu atau kaus yang diusungnya, Indonesia Best Corporate Sustainability Initiative 2025 dibagi ke dalam 4 kategori, yaitu Environment Issue, Social Issue, Economic and Well-being Issue, Health and Education Issue.
Entries berasal dari partisipasi aktif korporasi dan hasil liputan tim redaksi majalah Mix Markom terhadap program-program CSR yang diselenggarakan sepanjang 2 tahun terakhir. Hasil liputan ini pula yang menjadi shortlist perusahaan yang dipilih oleh para jurnalis. Sementara, untuk memilih program-program keberlanjutan bergenre perubahan perilaku, yaitu kategori cause promotion dan social marketing, majalah Mix Markom menggandeng partner Evosight, pemilik Triple10 Digital Listening Tool, untuk melakukan data crawling terhadap kampanye-kampanye perubahan perilaku tersebut. Dan untuk penilaian professional assessment, kami meminta 4 orang ahli di bidang sustainability inisiatif yang melakukan penjurian tatap muka melalui platform Zoom pada 5 hingga 7 Agustus 2025. Dan inilah anggota Dewan Juri Indonesia Best Sustainability Initiative 2025 dan Best Sustainability Warriors 2025 yang terdiri dari Bapak Sony S. Sukada, anggota Masyarakat Profesional Keberlanjutan Indonesia, berpengalaman lebih dari 30 tahun di dunia sustainability, penerima penghargaan Chevening dari University of Surrey UK ini juga aktif di dunia akademisi konsultasi dan manajemen sebagai Sustainability Director di sejumlah perusahaan nasional dan multinasional. Ibu Restu Pratiwi, seorang social development spesialis yang berpengalaman lebih dari 20 tahun dalam penilaian dampak, uji tuntas sosial atau penelitian sosial ekonomi, dan strategi pemukiman kembali. Ibu Restu pernah menjadi spesialis pengembangan komunitas di BHP Billiton dan pengembangan proyek di United Agency for International Development USAID yang berpusat di Jakarta. Ibu Dr. Muhrina Anggun, seorang sustainability expert yang berpengalaman lebih dari 10 tahun di bidang keberlanjutan. Doktor dari IPB University di bidang Natural Resources and Environmental Management ini memimpin beragam proyek yang melibatkan SDGs, ESG, emisi karbon, perubahan iklim di PT Surveyor Indonesia. Bapak Dr. A. Edi Aruman, Senior Editor Swamedia Group dan dosen LSPR Institute of Communication and Business. Ini Yusuf. Kelihatannya ia kebingungan dalam mengetahui respon masyarakat terhadap brand campaign yang ia lakukan. Tapi Pak Yusuf tidak perlu khawatir lagi, karena Evosight memiliki platform Ripple10. Dengan Ripple10, Pak Yusuf bisa mengetahui apa yang masyarakat bicarakan tentang brand campaign yang ia lakukan, mulai dari tweet, post di Instagram, hingga status di Facebook, baik itu komentar positif, negatif, ataupun netral. Ripple10 akan membantu mendengarkan pendapat masyarakat dan merangkumnya untuk Pak Yusuf. Dengan begitu, Pak Yusuf bisa mengetahui apakah brand campaign yang ia lakukan tepat sasaran, atau justru harus dimodifikasi agar lebih mengena di masyarakat. Perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia juga sudah mempercayakan Evosight untuk mengatasi permasalahan dalam bisnis mereka. Visit us now and let us help you. Evosight, understand, engage, delight. Hadirin, berikutnya adalah pemenang Indonesia Best Corporate Sustainability Initiative 2025. Indonesia Best Corporate Sustainability Initiative 2025 Kreatif Philanthropy kategori Professional Assessment diberikan kepada Indonesia Best Corporate Sustainability Initiative 2025 Employee Volunteering kategori Professional Assessment diberikan kepada Bank DBS Indonesia untuk inisiatif Impact Beyond Banking dengan predikat Excellent. Indonesia Best Corporate Sustainability Initiative 2025 Cause Promotion kategori Professional Assessment
diberikan kepada Indonesia Best Corporate Sustainability Initiative 2025 Corporate Social Marketing kategori Professional Assessment diberikan kepada Bank DBS Indonesia untuk inisiatif Food Rescue Warrior dengan predikat Very Good. Indonesia Best Corporate Sustainability Initiative 2025 Creating Share Value kategori Professional Assessment diberikan kepada Lapis Bogor Sangkuriang untuk inisiatif dari Talas Bogor untuk Indonesia dengan predikat Excellent. Indonesia Best Corporate Sustainability Initiative 2025 Circular Economy kategori Professional Assessment diberikan kepada Indonesia Best Corporate Sustainability Initiative 2025 Employee Volunteering kategori Editor Assessment diberikan kepada Mr. DIY Indonesia untuk inisiatif Mr. DIY Indonesia Open Care dengan predikat Very Good. Indonesia Best Corporate Sustainability Initiative 2025 Responsible Business Practices kategori Editor Assessment diberikan kepada Indonesia Best Corporate Sustainability Initiative 2025 Social Marketing kategori Editor Assessment diberikan kepada PT Wismilak Inti Makmur Tbk untuk inisiatif Diplomat Success Challenge Season 16 dengan predikat Very Good. Indonesia Best Corporate Sustainability Initiative 2025 Environment Campaign kategori Based on Digital Listening Analysis diberikan kepada Indonesia Best Corporate Sustainability Initiative 2025 Health Campaign kategori Based on Digital Listening Analysis diberikan kepada Switsal PT Unilever Indonesia Tbk dengan inisiatif Sahabat Posyandu 4 langkah aksi untuk kulit sehat si kecil Switsal X Alfamart. Indonesia Best Corporate Sustainability Initiative 2025 Social Campaign kategori Based on Digital Listening Analysis diberikan kepada Indonesia Best Corporate Sustainability Initiative 2025 Most Caring Company in Banking Industry Journalist Voice Bank DBS Indonesia dengan predikat Most Caring Company on Social Issue. Indonesia Best Corporate Sustainability Initiative 2025 Most Caring Company in Financial Non-Banking Industry Journalist Voice diberikan kepada
Indonesia Best Corporate Sustainability Initiative 2025 Most Caring Company in Consumer Durable Goods Industry Journalist Voice diberikan kepada Indonesia Best Corporate Sustainability Initiative 2025 Most Caring Company in Telco and Utility Industry Journalist Voice diberikan kepada Indonesia Best Corporate Sustainability Initiative 2025 Most Caring Company in Trade and Service Industry Journalist Voice diberikan kepada Mr. DIY Indonesia dengan predikat Most Caring Company on Social Issue, Most Caring Company on Education Issue. Yang terhormat, para karyawan Mr. DIY, para supplier Mr. DIY, dan pelanggan Mr. DIY yang selalu setia menemani di setiap pencapaian dari Sabang hingga Merauke. 1000 terima kasih kami ucapkan untuk terus melayani sepenuh hati, untuk dedikasi tanpa henti, dan untuk senyuman yang terus menginspirasi. Bersama, mari buka lebih banyak harapan baru, toko baru, dan peluang kerja baru untuk Indonesia. Salam hangat, Mr. DIY. Hadirin, tiba saatnya kita memberikan apresiasi untuk para pejuang keberlanjutan di dunia korporasi. Inilah pemenang Indonesia Best Corporate Sustainability Warriors 2025. The Best Corporate Sustainability Warriors 2025 Sustainability Leader kategori dimenangkan oleh Bank DBS Indonesia untuk Top Leader Sustainability Warrior, Ibu Mona Monica selaku Head of Group Strategic Marketing and Communication PT Bank DBS Indonesia dengan predikat Very Good. The Best Corporate Sustainability Warriors 2025 Sustainability Team kategori dimenangkan oleh Bank DBS Indonesia Sustainability Team Warrior, Indonesia Sustainability Council dengan predikat Excellent. Selamat kepada para pemenang. Semoga anugerah ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi seluruh pemangku kepentingan program-program dan inisiatif keberlanjutan perusahaan di Indonesia. Terima kasih kepada para pendukung acara ini. Mr. DIY Indonesia, PT Wismilak Inti Makmur Tbk, Zurich Indonesia, Switsal PT Unilever Indonesia Tbk, PT Asuransi Jiwa Manulife, Evosite, LSPR Institute of Communication and Business.
Ya, terima kasih kepada sahabat Mix yang masih mengikuti acara pada sore hari ini. Selanjutnya mari kita saksikan bersama penyerahan penghargaan pertama yang akan diberikan oleh Bapak Kemal Egani selaku Chairman Swamedia Group kepada para pemenang. Kepada Pak Kemal kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Penganugerahan Indonesia's Best Corporate Sustainability Initiative 2025, kategori Employee Volunteering Editor Assessment. Selamat kepada Zurich Indonesia. Kepada perwakilannya kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Selamat Ibu, kami mohon tetap berada di atas panggung untuk nanti berfoto bersama. Kami mohon tetap berada di atas panggung untuk foto bersama. Kategori Employee Volunteering Editor Assessment. Selamat kepada Mr. DIY Indonesia. Kepada perwakilannya kami persilahkan. Piagamnya agak ditundukkan sedikit. Ya. Kategori Employee Volunteering Editor Assessment. Selamat pada PT Sun Life Financial Indonesia. Kami persilahkan untuk perwakilannya. Indonesia's Best Corporate Sustainability Initiative 2025, kategori Social Marketing Editor Assessment. Selamat kepada PT Wismilat Ifti Makmur Tbk. Kami persilahkan. Kategori Social Marketing Editor Assessment. Selamat kepada Fifth Group. Kami persilakan perwakilannya. Kami persilahkan untuk seluruh pemenang untuk maju ke depan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Ya, selamat untuk pemenang. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Pak Kemal, kami mohon tetap berada di atas panggung untuk penyerahan penghargaan berikutnya. Penganugerahan Indonesia's Best Corporate Sustainability Warrior
2025 kategori Sustainability Team. Selamat kepada Indonesia Sustainability Council PT Bank DBS Indonesia. Kepada perwakilannya kami persilahkan. Mbak Mona, kami mohon tetap berada di atas panggung untuk nanti berfoto bersama. Kategori Sustainability Team, selamat kepada XL Smart CSR Team PT XL Smart Telekom Sejahtera Tbk. Kami persilakan untuk perwakilannya XL Smart. Ya, Mbak Mona, kami persilakan untuk berfoto bersama. Untuk berfoto bersama. Ya, kami persilakan. Pak Kemal tetap berada di atas panggung. Penganugerahan Indonesia's Best Corporate Sustainability Warrior 2025 kategori Sustainability Leaders. Selamat kepada Ibu Mona Monica, Head of Group Strategic Marketing and Communication PT Bank DBS Indonesia. Kepada Ibu Mona kami persilahkan. Ya, mohon tetap berada di atas panggung. Kategori Sustainability Leaders, selamat kepada Bapak Reza Mirza, Group Head Corporate Communication and Sustainability PT XL Smart Telkom Sejahtera Tbk. Kami persilakan. Ya, saatnya berfoto bersama. Silakan, Mbak Mona. Ya, selamat untuk seluruh pemenang. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Pak Kemal, terima kasih. Kami persilakan juga untuk kembali ke tempat. Penghargaan berikutnya akan diberikan oleh Ibu Mohrina Anggun selaku Dewan Juri. Kami persilakan Ibu Mohrina untuk naik ke atas panggung. Penganugerahan Indonesia's Best Corporate Sustainability Initiative 2025, kategori Creative Philanthropy Professional Assessment. Selamat kepada PT Toys Games Indonesia. Kami persilakan perwakilannya.
tetap berada di atas panggung. Kategori Kreatif Filantropi Professional Assessment. Selamat kepada Lintas Arta. Kami persilahkan perwakilan Lintas Arta. Kategori Kreatif Filantropi Professional Assessment. Selamat kepada Indosat Uridu Hutchison. Kami persilahkan perwakilannya. Kategori Kreatif Filantropi Professional Assessment. Selamat kepada PT Bina Pertiwi. Kami persilakan perwakilannya. Agak ditundukkan plakatnya. Ya, kami persilakan untuk seluruh pemenang untuk maju ke depan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Kami persilahkan untuk maju ke depan untuk berfoto bersama. Plakatnya agak ditundukkan ke bawah. Ya, selamat untuk para pemenang. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Ibu Muhrina mohon tetap berada di atas panggung, Ibu, untuk penyerahan penghargaan berikutnya. Penganugerahan Indonesia's Best Corporate Sustainability Initiative 2025 kategori Employee Volunteering Professional Assessment. Selamat kepada PT Bank DBS Indonesia. Kepada perwakilannya kami persilahkan. Plakatnya agak ditundukkan ke bawah. Kategori Employee Volunteering Professional Assessment. Selamat kepada PT Bank OCBC NISP Tbk. Kami persilakan untuk perwakilannya. Indonesia's Best Corporate Sustainability Initiative 2025 kategori Cause Promotion Professional Assessment. Selamat kepada PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. Kepada perwakilannya kami persilahkan. Tapi kalau yang hidrogen yang nanti rencananya untuk
Kategori Cause Promotion Professional Assessment. Selamat kepada PT LRT Jakarta. Kami persilakan perwakilannya. Kategori Cause Promotion Professional Assessment, selamat kepada Lock and Lock Indonesia. Kami persilakan. Iya, kami persilakan untuk seluruh pemenang untuk maju ke depan untuk berfoto bersama. Plakatnya agak ditundukkan ke bawah. Iya. Ya, terima kasih untuk seluruh pemenang. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih juga Ibu Muhrina, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Penghargaan berikutnya akan diberikan oleh Ibu Restu Pratiwi selaku perwakilan Dewan Juri. Kami persilakan untuk Ibu Restu naik ke atas panggung. Penganugerahan Indonesia's Best Corporate Sustainability Initiative 2025 kategori Corporate Social Marketing Professional Assessment. Selamat kepada PT XL Smart Telekom Sejahtera Tbk. Kami persilakan untuk perwakilannya. Perwakilan XL Smart. Kategori Corporate Social Marketing Professional Assessment. Selamat kepada PT Bank DBS Indonesia. Kategori Corporate Social Marketing Professional Assessment. Selamat kepada Indosat Uridu Hutchison. Kami persilakan untuk perwakilannya. Kategori Corporate Social Marketing Professional Assessment, selamat kepada PT Asabri Persero. Kami persilakan.
Kategori Corporate Social Marketing Professional Assessment. Selamat kepada PT Great Eastern Life Indonesia. Kepada perwakilannya, kategori Corporate Social Marketing Professional Assessment. Selamat kepada PT Asabri Persero. Kepada perwakilannya, ya, kami persilakan untuk seluruh pemenang untuk maju ke depan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Agak maju ke depan. Iya Mbak, ya berusaha. Kita program-program kita Ya, plakatnya agak ditundukkan ke bawah. Ya, selamat untuk para pemenang. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Ibu Restu, kami mohon tetap berada di atas panggung untuk penyerahan penghargaan berikutnya. Penganugerahan Indonesia Space Corporate Sustainability Initiative 2025 kategori Creating Share Value Professional Assessment. Selamat kepada Lapis Bogor Sangkuriang. Kepada perwakilannya kami persilakan. Kategori Creating Share Value Professional Assessment. Selamat kepada PT Asabri Persero. Kepada perwakilannya kami persilahkan. Indonesia's Best Corporate Sustainability Initiative 2025 kategori Sirkular Ekonomi. Selamat kepada PT Bank OCBC NISP Tbk. Kepada perwakilannya kami persilahkan. Cerita kan penderita terus sharing penyintas. Nah waktu itu kan saya digerakkan pakai masker. Ini salah satu sukses story-nya. Baik, kami persilakan untuk seluruh pemenang untuk maju ke depan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Ya, kami persilakan untuk seluruh pemenang kembali ke tempat. Selamat. Terima kasih juga Ibu Restu.
Penghargaan berikutnya akan diberikan oleh Ibu Liz Hendriani, pemimpin redaksi majalah Mix Markom. Kami persilakan Ibu Liz untuk naik ke atas panggung. Penganugerahan Indonesia's Best Corporate Sustainability Initiative 2025 Journalist Voice, kategori Most Caring Company in Banking Industry. Selamat kepada PT Bank DBS Indonesia, predikat Most Caring Company on Social Issue. Kepada perwakilan Bank DBS, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Kepada perwakilan Bank DBS untuk naik ke atas panggung, Mbak Mona. Kategori Most Caring Company in Financial Non-Banking Industry, selamat kepada PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk, predikat Most Caring Company on Education Issue. Kepada perwakilannya kami persilahkan. Rejo kan? Iya juga. Wah itu favorit anak saya. Ya. Saya mau langsung. Kategori Most Caring Company in Financial Non-Banking Industry, selamat kepada PT Asuransi Astra Buana, predikat Most Caring Company on Environment Issue. Kepada perwakilannya kami persilahkan. Ngobrol sini aja lah. Enggak juga. Kategori Most Caring Company in Telco and Utility Industry, selamat kepada Indosat Ooredoo Hutchison, predikat Most Caring Company on Environment Issue, Most Caring Company on Social Issue, Most Caring Company on Economy and Well-being Issue, Most Caring Company on Education Issue, dan Most Creative and Impactful Company in Sustainability Initiative. Bisa diubah culture itu. Tapi itu susah loh, culture kalau cepat itu. Kategori Most Caring Company in Telco and Utility Industry, selamat kepada PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk, predikat Most Caring Company on Social Issue, Most Caring Company on Education Issue, Most Caring Company on Economy and Well-being Issue, dan Most Creative and Impactful Company in Sustainability Initiative. Kategori Most Caring Company in Trade and Services Industry,
Selamat kepada Mr. DIY Indonesia, predikat Most Caring Company on Social Issue, Most Caring Company on Education Issue. Kepada perwakilannya kami persilahkan. Kategori Most Caring Company in Trade and Services Industry. Selamat kepada GNT Express, predikat Most Caring Company on Economy and Wellbeing Issue, Most Creative and Impactful Company in Sustainability Initiative. Kepada perwakilannya kami persilahkan. Kategori Most Caring and Creative Company in Durable Goods Industry. Selamat kepada PT LG Electronic Indonesia, predikat Most Caring Company on Environment Issue. Kepada perwakilannya. Kepada perwakilan LG Electronics Indonesia. Sepertinya tidak. Oke, sekarang waktunya sesi foto bersama. Sepertinya pihak LG tidak ada yang hadir. Langkah-langkahnya menarik ya. Menarik. Lihat. Lihat itu YouTube dia. Ya, selamat untuk para pemenang. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Agak susah. Mbak Lis tetap berada di atas panggung untuk penyerahan penghargaan berikutnya. Penganugerahan Indonesia's Best Corporate Sustainability Initiative 2025 based on Digital Listening Analysis, kategori Environment Campaign. Selamat kepada PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. Kami persilakan untuk perwakilannya. Kategori Health Campaign, selamat kepada Sweet Cell PT Unilever Indonesia Tbk. Kepada perwakilannya. Iya, kami persilakan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Kami undang Bapak dan Ibu untuk berfoto bersama terlebih dahulu.
Iya, selamat untuk para pemenang. Mbak Lis tetap untuk berada di atas panggung. Saatnya kita memasuki sesi penyerahan plakat apresiasi kepada seluruh Dewan Juri Indonesia's Best Corporate Sustainability Initiative 2025. Kami undang juga Bapak Kemal Egani selaku Chairman SWA Media Group untuk naik ke atas panggung untuk penyerahan plakat. Iya, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung untuk Dewan Juri Ibu Restu Pratiwi. Kami persilakan untuk menerima plakat apresiasi. Kami persilakan juga Ibu Dr. Mohrina Anggun Sari Hasibuan. Agak nunduk dikit. Ibu Restu tetap di sini nanti untuk berfoto bersama. Ya, silakan berfoto bersama. Ya, terima kasih. Selamat kepada Ibu Dewan Juri atas partisipasinya selama proses penjurian Indonesia's Best Corporate Sustainability Initiative 2025. Kami persilakan Pak Kemal dan Mbak Lis juga untuk kembali ke tempat. Baiklah sahabat Mix dan SWA, demikianlah rangkaian acara pada sore hari ini. Terima kasih untuk seluruh peserta yang telah hadir dan mengikuti jalannya acara hingga selesai dan sore hari ini. Terima kasih juga kepada para pendukung acara, Mr. DIY Indonesia, PT Wismilak Inti Makmur Tbk, GNT Express, PT Bank DBS Indonesia, Indosat Uridu Hutchison, PT Bank Mandiri Persero Tbk, Zurich Indonesia, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Evosite, dan LSPR Institute of Communication and Business yang telah mendukung acara hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh pembicara, Ibu Mohrina, Bapak Saka, dan Bapak Agus. Terima kasih juga kepada seluruh Dewan Juri Indonesia's Best Corporate Sustainability Initiative 2025, Bapak Edi, Bapak Sony, Ibu Restu, dan Ibu Mohrina. Kami persilahkan para tamu undangan untuk dapat menikmati hidangan light dinner yang sudah kami persiapkan di area belakang. Kami persilahkan juga untuk para pemenang yang ingin mengabadikan kembali kemenangannya di atas panggung ini. Saya Duandari dan segenap tim Mix dan SWA Group yang bertugas undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan selama acara berlangsung. Terima kasih dan sampai jumpa pada awarding Indonesia's Best Corporate Sustainability Initiative and Sustainability Warrior mendatang. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.